Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Prodi PAI Unisnu Jepara semester 3. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan tugas-tugas kita sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang pendidik, dan tentu saja melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang muslim dan seorang manusia. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita meyakini bahwa kesehatan dan kesempatan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Meskipun di masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap bersyukur karena bagaimanapun juga keadaan kita ini lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini mungkin ada di bawah kita dari sisi ekonomi maupun dari sisi kesehatan. Kita tentu bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kita masih bisa melaksanakan aktivitas meskipun terbatas lewat dunia maya. Juga dari sisi ekonomi kita juga masih tetap bisa berjalan meskipun agak tertatih. Kita doakan semoga semuanya sehat, semuanya dimudahkan, rezeki yang dicari semoga dilancarkan sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan, tak terkecuali kebutuhan pendidikan bagi siapapun, bagi kita maupun anak-anak kita. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh fakultas bahwa untuk pembelajaran semester gasal tahun akademik 2020-2021 kita masih menggunakan metode daring ya, meskipun tidak ada larangan untuk luring ya, beberapa kelas terutama kelas reguler 1 yang semester 1 melaksanakan perkuliahan secara luring dengan tatap muka di kelas, tapi itu pun cuma 2 kali pertemuan. Seandainya diteruskan luring pun sebenarnya tidak masalah. Beberapa mahasiswa ketika kemarin luring, ada yang minta untuk diteruskan secara luring. Ya, saya tawarkan ke mahasiswa, silahkan kalau memang mau luring, yang penting tetap taat protokol, silahkan, tidak masalah. Untuk reguler 2, saya persilahkan juga kalau memang sekiranya ingin perkuliahan tatap muka, mungkin bisa kita lakukan sesekali lah, tidak setiap minggu, mungkin beberapa kali pertemuan bisa kita lakukan dengan cara tatap muka. Tapi itu kembali ke mahasiswa masing-masing. Pada prinsipnya fakultas tidak melarang pembelajaran luring ya, meskipun memang masih memperlakukan pembelajaran daring. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada pertemuan pertama kemarin yang tidak lama ya, karena memang pertemuan pertama kemarin kita gunakan untuk kontrak perkuliahan dan
pembagian kelompok untuk tugas. Hari ini kita lanjutkan untuk membahas tentang kompetensi-kompetensi yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita di mata kuliah ini, mata kuliah telah materi PAI, VG, saya tegaskan sekali lagi bahwa kita tidak akan berbicara tentang ilmu fikihnya. Kita tidak akan berbicara tentang isi dari fikihnya, itu tidak. Kalaupun cerembet-cerembet sedikit-sedikit, no problem. Tapi fokus kita tidak di situ. Fokus kita nanti pada bagaimana kita menganalisis KIKD, kemudian indikator, tujuan pembelajaran, sehingga apakah itu nanti sesuai dengan materi yang ada atau tidak. Nah, di situ penekanannya. Jadi outcome ya, atau kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah kita ini bukan penguasaan materi fikih, bukan. Karena kalau outcome-nya itu, maka tidak ada bedanya dengan mata kuliah fikih. Fokus kita ada di pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih di SMP, MTS, SMA, dan MA. Maka kita tidak melulu bicara tentang ilmu fikih, itu tidak. Kita juga nanti akan membicarakan bagaimana metode yang tepat untuk membelajarkan fikih, kemudian apakah kompetensinya ini sudah sesuai dengan karakter peserta didik, tujuannya ini sudah mencukupi apa belum. Di situ nanti kita berbicara, bukan pada substansi ilmu fikih, itu bukan. Nah, sebelum nanti di pertemuan ketiga kita menganalisis materi-materi itu, saya perlu memberikan sedikit pengantar tentang materi fikih di kurikulum 2013 ya, secara umum tentu saja. Jadi mata kuliah ini memang sengaja dirumuskan atau diwajibkan untuk mahasiswa PAI karena dianggap penting sebagai bekal nanti ketika mahasiswa nanti PPL, dan terutama nanti ketika sudah terjun ke dunia pendidikan. Karena memang penguasaan terhadap kurikulum ya, KIKD, kemudian tujuan dan materi itu menjadi salah satu kompetensi ya, syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau menurut Undang-Undang 2005 tentang guru dan dosen, penguasaan materi kurikulum itu bagian dari kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, menyikapi beberapa keluhan, kemudian masukan dari user dari pengguna alumni Unisnu, terutama dari Prodi PAI, termasuk juga masukan dari sekolah-sekolah mitra PPL, maka kita memandang perlu untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis materi-materi PAI, agar nanti ketika mereka terjun ke dunia pendidikan, mahasiswa kita tidak gagap ya, karena sudah memiliki bekal ketika di bangku kuliah. Maka mata kuliah ini dianggap penting dan menjadi salah satu mata kuliah wajib karena mata kuliah keahlian yang harus diambil.
selain materi PAI fikih ini tentu saja ada materi-materi yang lain yang juga termasuk dalam rumpun PAI seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, kemudian SKI. Nah itu menjadi satu persatu mata kuliah yang memang harus diambil. Selain itu mata kuliah ini juga untuk merespon perubahan kurikulum 2013 yang mana kurikulum 2013 ini sejauh ini sudah direvisi sampai 2 kali. Tahun 2016 direvisi melalui keputusan Menteri Agama nomor 165. Kemudian tahun 2019 juga sudah direvisi lagi di KMA 183. Maka perkembangan-perkembangan seperti ini ya, ini kalau tidak dibicarakan, tidak dibahas di bangku kuliah, maka kita juga tidak akan tahu. Orang arah kue deloi orang arah kue bakal mengikuti berita seperti itu. Paling-paling kan sing deloi kan wis ngono kae, berita-beritanya selebriti ngono kae. Ya. Ini kalau tidak di bangku kuliah, ini tidak akan kamu dapatkan perkembangan undang-undang, kemudian perkembangan keputusan-keputusan terkait dengan sistem pendidikan kita. Bahkan guru saja, guru yang memang berkecimpung di dunia pendidikan dan seharusnya paham betul dengan itu banyak yang tidak paham. Beberapa waktu yang lalu, misalnya tahun 2019, kebetulan saya diamanai menjadi salah satu tim madrasah binaan yang tugasnya adalah melatih guru-guru untuk penguasaan K13. Hasil survei yang saya lakukan ya, survei kecil-kecilan, itu banyak guru ya PAI ya, guru PAI itu yang begitu-begitu tuh tidak paham. Ada perubahan keputusan Menteri Agama tahun sekian, nomor sekian, tidak tahu dia perubahan KMA yang terbaru 2019 juga tidak tahu karena barangkali RPP kemudian perangkat pembelajaran itu mereka tidak buat ya, mereka hanya ngopi dari teman, kemudian di replace, diganti mata pelajarannya begitu ya. Banyak guru yang ternyata tidak menguasai itu. Maka ini tentu patut kita renungkan. Sekelas guru yang memang itu berkecimpung di dunia pendidikan yang harus menguasai semua itu, justru tidak begitu memahami tentang peraturan-peraturan baru tentang pendidikan. Nah, maka agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama ya, maka mata kuliah seperti ini tentang kurikulum PAI, kemudian tentang materi PAI ini perlu kita berikan agar mahasiswa punya bekal untuk nanti paling tidak untuk PPL, sehingga tidak memalukan dan memilukan lah. Tidak memalukan Unisnu di luar, juga tidak memilukan sekolah yang di PPLI gitu. Nah, sebelum kita melangkah ke analisis materi, perlu kita sampaikan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri. Maka dalam kurikulum itu kita kenal istilah kompetensi misalnya. Nah, kompetensi ini adalah hal utama dan pertama yang perlu kita ketahui dan kita kuasai sebelum kita menganalisis materi. Karena
materi itu nanti dirumuskan, disusun, ya, itu menyesuaikan dengan kompetensi yang kita tetapkan. Nah, dalam sistem pembelajaran, kata kompetensi itu banyak digunakan. Paling tidak ada empat istilah kompetensi. Ya. Yang pertama namanya standar kompetensi lulusan atau sering disingkat SKL. Kemudian ada standar kompetensi, ya. Di KTSP namanya standar kompetensi. Di K13 diganti dengan istilah kompetensi inti. Ada kompetensi dasar. Dan yang terakhir ada indikator pencapaian kompetensi. Ya. Empat istilah ini saling berkaitan, saling berhubungan. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau hanya memahami satu, maka nanti yang satu tidak paham. Maka ini untuk hari ini perkuliahan kita fokuskan untuk mengupas tentang kompetensi-kompetensi yang nanti akan kita bicarakan sebagai pijakan untuk menganalisis materi fikih. Yang pertama SKL misalnya. Nah, SKL atau standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan kompetensi itu maknanya kemampuan. Kompetensi itu kemampuan. Nah, yang pertama standar kompetensi lulusan. SKL atau standar kompetensi lulusan adalah kriteria kemampuan, kriteria kualifikasi kemampuan yang diharapkan dari lulusan dalam jenjang tertentu. Jadi misalnya siswa MTS, kalau lulus itu harus bisa apa? Dalam segi fikih misalnya, dia harus menguasai apa? Dalam mata pelajaran Quran hadis, dia harus menguasai apa? Nah, itu namanya SKL. Ya. Jadi siswa MTS bisa dikatakan lulus MTS itu kalau dia sudah melampaui SKL. Dia sudah memenuhi SKL itu. Nah, SKL-nya apa ya? Nanti kita lihat di MA 183. SKL untuk MTS itu apa? Standar kelulusan MTS. Nah, standar itulah nanti yang akan kita kupas, ya, akan kita breakdown, kita jabarkan ke dalam KD, ke dalam KI, KD sampai dengan indikator. SKL itu pula nanti yang akan menjadi pijakan untuk menentukan sembarang barang, menentukan standar isi, standar proses, dan lain sebagainya. Dari SKL itu, jadi pertama kali ketika seseorang membuat rancangan kurikulum, ya, maka yang ditetapkan adalah SKL-nya dulu. Nah, SKL ini menjadi ukuran karena dia adalah standar. SKL ini adalah standar atau ukuran seorang siswa bisa dikatakan layak untuk lulus MTS misalnya, atau layak untuk lulus aliyah. Dia harus memenuhi standar itu. Nah, itu namanya SKL. Nah, SKL itu, karena SKL itu adalah kemampuan, maka sebagaimana sudah kita pelajari di semester-semester yang dahulu, bahwa kemampuan dalam arti konteks pembelajaran itu ada 3. Kemampuan afektif itu, kemudian kognitif, dan psikomotorik. SKL mencakup 3 ranah itu. Jadi dari sisi lulusan, ya, seorang lulusan MTS itu dari sisi sikap harus begini, sisi pengetahuan harus mencapai ini, keterampilan harus bisa begini. Nah, itu namanya SKL. Jadi sederhananya ya,
kemampuan yang harus dicapai oleh lulusan. Itu namanya SKL. Nah, ini contohnya. Ini standar kelulusan, standar kompetensi lulusan untuk madrasah aliyah. Setiap jenjang pasti berbeda, karena SKL ini dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Ya. Misalnya tingkat kemampuan berpikir, tingkat perkembangan psikologis, kemudian tingkat perkembangan sosial, dan lain sebagainya. SKL untuk lulusan SDMI ya tentu lebih ringan, lebih rendah. Kemudian naik lagi ketika MTS dan naik lagi ketika aliyah. Nah, SKL ini ya menjadi acuan, menjadi pijakan ketika nanti sebuah lembaga pendidikan merumuskan berbagai standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan pendidikan. Jadi kalau kamu yang sudah ngajar pasti tahu ya, setiap sekolah, lembaga pendidikan itu pasti punya dokumen kurikulum. Nah, untuk membuat dokumen kurikulum itu, ya, pertama kali yang kita rumuskan adalah SKL. Karena SKL itu adalah ukuran. Dia standar yang nanti menjadi pijakan untuk menetapkan standar isi. Standar isi itu materi ya, gampangnya standar isi itu materi. Jadi ketika lulusan MTS itu harus bisa begini, ya. Misalkan lulusan MTS harus sudah bisa mempraktekkan ibadah haji misalnya, ya maka standar isinya ya materinya harus menyesuaikan itu, menyesuaikan kompetensi itu. Ya maka harus ada materi haji, harus ada materi sholat, harus ada materi yang lain. Nah, begitu juga dengan standar proses. Biar siswa itu mampu menguasai ibadah haji, menguasai ibadah sholat, itu prosesnya bagaimana, itu diatur dalam dokumen kurikulum. Dan begitu seterusnya, ada 7 standar. Ada 7 standar dalam penyelenggaraan pendidikan yang biasanya ini nanti menjadi menjadi item penilaian ketika akreditasi. Jadi ketika akreditasi lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, ya, ukurannya adalah 7 standar itu. Standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tendik, sarpras, pengelolaan, dan pembiayaan. Nah, semua standar ini ya, pijakannya adalah SKL. Karena SKL itu ya ibaratnya tujuan. SKL itu tujuan. Maka ketika seseorang sudah menetapkan sebuah tujuan, ya, maka dia tinggal merancang bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, tujuan itulah yang harus dirumuskan pertama kali, karena tujuan itu yang nanti akan mengarahkan bagaimana proses pembelajaran itu. Ya, saya sering mencontohkan itu di kelas. Misalnya kita kuliah itu tujuannya apa? Kita sekolah itu tujuannya apa? Ya, untuk mencapai tujuan itu kamu harus apa? Ya, misalnya tujuan kuliah untuk dapat ijazah. Ya, misalnya begitu. Ya, bagaimana caranya kamu dapat ijazah? Saya kuliah untuk cari ilmu, ya. Bagaimana caranya kok kamu untuk cari ilmu? Ya, ketika kita sudah tahu tujuan kita, nah, maka kita tidak akan ngambang dalam berjalan itu. Seseorang itu bingung menjalani pekerjaan, menjalani tugas itu ketika dia tidak tahu tujuannya.
Ya, maka tujuan itu hal pertama dan yang paling utama yang harus diketahui dan dirumuskan dalam melaksanakan apapun itu. Ya, karena arah arah kita dalam menjalani tugas pekerjaan itu ditentukan oleh tujuan kita. Nah, ini yang pertama SKL. Jadi SKL ini pusat dari semua program pembelajaran dalam lembaga pendidikan itu SKL. Nah, dari SKL ini kemudian nanti di breakdown, ya, di breakdown, diturunkan atau dijabarkan, ya, atau dipecah-pecah dalam kompetensi inti. Kalau SKL itu secara umum, ya, SKL itu lulusan secara umum. Karena SKL itu tidak per mata pelajaran. Ya, SKL itu secara umum untuk lulusan MTS misalnya, untuk lulusan SMA itu SKL. Tapi untuk kompetensi inti itu per mata pelajaran. Karena kompetensi inti ini katakanlah adalah anak tangga untuk mencapai SKL itu. Sama dengan SKL, kompetensi inti ini juga harus mencakup 3 kemampuan: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kalau SKL itu ukurannya adalah lulusan, ya, lulusan. Jadi setelah sekolah MTS itu anak harus bisa apa, anak harus bagaimana, itu SKL. Kalau kompetensi inti itu per mata pelajaran. Jadi setelah anak itu mempelajari mata pelajaran ini, ya, di kelas ini, ya, anak itu bisa apa? Itu kompetensi inti. Itu kompetensi inti. Jadi misalnya mata pelajaran fikih kelas 7, kompetensinya apa? Nah, dari sisi pengetahuan misalnya siswa mampu memahami konsep muamalah, memahami konsep sholat jenazah, memahami konsep ibadah kurban misalnya. Itu kompetensi inti untuk kelas 1 MTS atau kelas 7. Jadi cakupan dari kompetensi inti itu per mata pelajaran dan per jenjang, per kelas itu ya. Jadi SKL itu lulusan, ya. Kalau MTS ya 3 tahun berarti ya. SKL itu lulusan secara umum. Kalau KI atau kompetensi inti itu per mata pelajaran dan per kelas. Nah, di kurikulum 2013 kompetensi inti itu dibagi menjadi 4. Nah, ini harus dihafalkan. Calon guru ya, harus hafal ini karena ini kitab suci. Ini dalil dari kitab suci K13 yang harus dikuasai oleh guru. KI 1 ya, KI 1 kompetensi inti 1 itu sikap spiritual. Ya, itu sikap spiritual. Kemampuan yang harus dicapai ya, di KI 1 ini adalah sikap spiritual, misalnya tentang bertakwa, beriman, misalkan menghayati ayat-ayat yang mengimani perintah Allah, itu sikap spiritual. Kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial ya, yang berkaitan dengan sikap-sikap terhadap sesama makhluk, sesama manusia. Jujur, tanggung jawab, disiplin, toleransi itu. Kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan. Memahami, menguasai konsep, ya,
memahami fakta, dan lain sebagainya. Nah, kompetensi yang keempat adalah keterampilan. Mampu mempraktikkan atau mampu melakukan, mengimplementasikan. Ini beda dengan KTSP, karena kan di KTSP hanya ada 3, ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di KTSP sikap tidak dipecah, hanya 1, tapi di K13 sikap dipecah menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, dari kompetensi inti itu, ya, kemudian diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar. Nah, jadi kompetensi dari SKL diturunkan menjadi kompetensi inti, kompetensi inti diturunkan lagi menjadi kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar itu adalah kemampuan, baik itu pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dicapai oleh siswa, ya, dalam satu bab, ya, dalam satu tema. Jadi saya kira jelas, ya, cakupannya jelas. SKL itu umum, ya, paling umum, kemudian dipecah menjadi KI yang cakupannya itu satu mata pelajaran. KI kemudian dipecah jadi KD, yang KD itu cakupannya adalah per tema. Ya, KD ini menjadi standar minimal siswa dalam menguasai kompetensi inti. Ya, sederhananya ya, kompetensi dasar itu penjabaran dari kompetensi inti, pecahan, ya, pecahan dari kompetensi inti.